Oke, kita kembali lagi. Kita akan membahas tentang rasio likuiditas. Jadi teman-teman coba lihat di Excel-nya, oke ya. Di sini sudah saya tulis untuk rasio likuiditas sendiri. Kita tahu kita menganalisis rasio likuiditas itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Nah, ada beberapa jenis rasio likuiditas. Ini saya kuning-kuning ya, saya bold kuning. Nah, ada jenis rasio likuiditas, diantaranya ada rasio lancar, rasio cepat, rasio kas sendiri. Itu untuk rasio lancar atau current ratio. Nah, teman-teman tahu di sini dimana kita menggunakan rasio lancar itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo. Nah, seperti itu. Untuk rumusnya kita pakai aktiva lancar dibagi utang lancar. Untuk rasio cepat atau quick ratio, nah di mana teman-teman mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang jangka pendek dengan aktiva lancarnya teman-teman tanpa memperhitungkan nilai inventorinya. Jadi aktiva lancar teman-teman kurangi dulu di inventory, baru dibagi hutang lancar. Lalu ada rasio kas atau cash ratio, di mana teman-teman mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang lancar itu sendiri. Nah, rumusnya kas dibagi hutang lancar. Mari kita cek. Di sini sudah ada laporan keuangan. Terlihat ya. Kecilin dikit mungkin. Nah, di sini ada laporan laba rugi, di sini ada laporan posisi keuangan atau neraca itu sendiri. Teman-teman cek ini, teman-teman mau hitung rasio lancar, di mana teman-teman mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Nah, ini ya. Kita tulis di sini. Rasio lancar, di mana rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Aktiva lancar, mana nih aktiva lancar? Kita lingkarin dulu. Oke, aktiva lancar ini adalah aktiva lancar. No fill, shape outline merah, agak tebal dikit. Nah, ini adalah aktiva lancar. Sorry. Nah, ini adalah aktiva lancar. Jadi teman-teman tahu di sini nominal aktiva lancar sendiri adalah 209.310.000. Aktiva lancar dibagi hutang lancar. Oke, kita tulis dulu rumusnya biar teman-teman nggak bingung. Dibagi hutang lancar. Nah, di sini ada aktiva lancar dibagi hutang lancar. Berapa aktiva lancarnya? Aktiva lancar kita tulis nih di sini. Aktiva lancar hutang lancar. Aktiva lancar 209.310. Nah, hutang lancar berapa? Hutang lancar kita cek ada di sini. Liabilitas jangka pendek itu adalah hutang lancar. Nah, bentar. Lepas dulu lingkarannya. Nah, berapa nih liabilitas jangka pendeknya atau hutang lancarnya? 30.360. Mari kita bandingkan. Rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar. Mari kita cari tahu aktiva lancar dibagi hutang lancar. Nah, di sini 6,89, di mana berarti si aset lancar ini bisa memenuhi atau bisa membayar, ya kan? Membayar kewajiban lancar di periode tersebut selama berulang 6 kali seperti itu. Kalau
aktiva lancarnya ya kan di bawah 1 itu berarti ada yang perlu dievaluasi. Tapi kalau aktiva lancarnya di atas 2 berarti kategori sehat. Maksudnya perusahaan masih mampu nih untuk membayar liabilitas jangka pendek atau hutang jangka pendek tersebut. Nah, seperti itu. Ini untuk rasio rasio lancar ya. Rasio lancar di sini kita kotak ya. Outside border. Nah, lalu kita pakai rasio cepat atau quick ratio, di mana mengabaikan persediaan. Persediaan itu kan masih dalam bentuk barang, mengabaikan persediaan. Quick ratio. Oke. Quick ratio di mana apa? Aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Nah, ini kita dalam kurung dulu. Nah, aktiva lancar. Nah, kita cek aktiva lancarnya berapa, lalu persediaannya berapa, ya kan? Lalu hutang lancarnya berapa. Kita cek dia ada persediaan nggak? Ada nih, 62.150. Mari kita masukkan nominalnya dulu. Hutang lancar kita sudah ketemu, persediaan berapa? 62.150. 62.150. Kenapa kok saya tulis minus di sini? Karena rumus dari quick ratio adalah aktiva lancar dikurangi persediaan. Aktiva lancar dikurangi persediaan 62.150. Oke, kita hitung dulu nih. Ini ya, kita sum nih. Nah, berarti berapa nih untuk quick ratio-nya? Quick ratio-nya 147 dibagi 30, 360. 4, masih aman nih, 4, ya kan, masih di atas 2. Oke, kita lanjut ke rasio kas. Rasio kas di mana teman-teman mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang yang jangka pendek ya. Teman-teman tahu sendiri, kita membayar utang jangka pendek itu pasti pakai kas kita seperti itu. Maksudnya pakai uang yang udah ada seperti itu, ya kan? Nah, kita cek di sini cash ratio. Nah, rumusnya apa? Kas dibagi hutang lancar. Oke. Kas berapa, hutang lancar berapa? Kita tahu hutang lancar 30, 360, kita masukin dulu. Kas berapa? Kas 52.950. 52.950. 52.950. Betul nggak? Oke, betul ya. Nah, jadi kita hitung nih, kas dibagi hutang lancar 1,7. Maksudnya apa? Kas ini bisa membayar hutang lancar 1 kali dari total hutang lancar. Lebih, maksudnya 1,7 berarti lebih 0,7% ya kan, 0,7. Jadi teman-teman, kalau ini kan sudah di bawah 2, aman nggak? Nah, aman dong ya kan, karena kas sendiri bisa menutup hutang lancar. Teman-teman tahu sendiri. Nah, ini adalah analisis rasio likuiditas yang teman-teman perlu tahu. Ada 3 seperti itu, tapi tidak sesederhana ini ya kan. Maksudnya bacanya seperti ini, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa rasio likuiditas kalau 1,74 berarti kita harus menaikkan penjualan seperti ini, atau kita menurunkan piutang, atau kita menurunkan hutang, atau seperti apa. Nah, tidak bisa seperti itu. Tapi kalau analisis laporan keuangan sendiri, sebelum teman-teman memutuskan sesuatu ya kan,
memutuskan, mungkin teman-teman dari pihak manajemen atau mengajukan ke pihak manajemen. Nah, untuk kebijakan selanjutnya tidak hanya dihitung dari rasio likuiditas, tapi teman-teman harus menganalisis lengkap laporan keuangan teman-teman agar keputusan yang teman-teman ambil untuk kedepannya perusahaan itu lebih pas, lebih baik seperti itu. Oke, kalau gitu terima kasih. Kita lanjut di video selanjutnya untuk analisis rasio yang lainnya. Terima kasih.